Jadi ada satu teman kita itu digigit serangga di bagian tangan dan tiba-tiba melepuh. Dia nggak tahu kondisi serangga apa yang gigit. Khasnya pada pasien-pasien yang gigit serangga atau dia alergi itu bentuknya lucu begitu, dia bentuk kotak-kotak kubus gitu. Rasa gatal kan nggak mungkin kita garuk sedemikian rupa ya. Jadi apalagi kondisi lukanya masih unpredictable. Jadi kita nggak tahu tuh di dalam sampai seberongga apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Aswida seluruh tanah air, apa kabar? Kesempatan ini kita ketemu lagi ya, di mana kita akan banyak berdiskusi tentang beberapa pertanyaan ya yang masuk sudah ke Aswida kita kumpulkan, dan hari ini kita membahas tentang permasalahan pasien-pasien yang banyak digigit dengan serangga. Dan kita bisa lihat banyak sekali ya serangga-serangga yang di lingkungan kita yang terkadang menggigit kita memiliki reaksi yang cukup besar. Salah satunya adalah muncul bisul, gatal, dan yang lainnya. Dan di sini ada pertanyaan nih berkaitan dengan serangga. Jadi ada satu teman kita itu digigit serangga di bagian tangan dan tiba-tiba melepuh. Dia nggak tahu kondisi serangga apa yang gigit dia, dan ini menjadi pertanyaan di kesempatan ini. Dan sekarang sudah hadir bersama kita Ibu Widasari Sri Gitarja. Halo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Kana. Iya Bu. Oke. Nah jadi kesempatan ini Bu ada pertanyaan berkaitan dengan gigit serangga nih Bu. Ya, aku tahu. Jadi ini salah satu dari tim kita ya, yang juga cerita tentang kasus yang sudah dia tangani dan berhasil. Yep. Okay. Kebetulan disponsori oleh Medcovazin dan Opticell Foam Border nih Mas Kana ya. Jadi saya sebutin dulu yang sudah mensponsori. Thank you banget. Karena pasiennya sendiri adalah staff kita ya. Jadi mau nggak mau harus ada yang sponsorin ya. Yeah. Okay. Jadi kalau dilihat lukanya seperti ini nih, ya. Kena serangga, kita udah bawa nih ke salah satu dokter di kita. Sebetulnya sih aman aja. Karena memang kalau serangga itu seringkali diberikan kortikosteroid memang ya, di seluruh area luka. Cuma sayangnya memang pada kasus ini mungkin pasiennya sendiri juga ada riwayat alergi, sehingga ada masalah yang tidak bisa ditangani segera. Pernah tahu tentang alergi tungau atau alergi gigitan serangga? Banyak Bu, banyak. Apalagi yang kasurnya nggak dibersihin Bu. Banyak nih Bu. Oke, jadi pas perawatan seperti biasa ya, kawan-kawan semua, kita lakukan pengkajian, ya. Ini kondisi kejadian lukanya. Jadi memang ada sekitar luka tuh ada gatal, bengkak, nyeri, ya. Nyerinya sih masuk kategori ringan, cuman gatalnya itu yang nggak kuat ya. Yeah, jadi makanya dikasih corticosteroid di situ. Terus kemudian karena gatal jadi ya harus dicuci dengan benar. Nah, kita punya sabun cuci yang bagus ya. Kita ada sabun pencucian dan alhamdulillah sabunnya tadi itu sudah BP POM dan sudah mulai masuk di BPJS. Jadi nanti bisa kawan-kawan juga bisa sabun lihat ya. Bu ya. Oke. Terus kemudian diberikan Medcovazin, kita cover sederhana aja pakai kasa dan kita fiksasi. Oke, ya. Jadi yang kita harapkan adalah otoresis diberi depan. Karena rasa gatal kan nggak mungkin kita garuk sedemikian rupa ya. Jadi apalagi kondisi lukanya masih unpredictable. Jadi kita nggak tahu tuh di dalam sampai seberongga apa. Okay. Seberongga apa. Dan ini juga apa Bu yang menyebabkan kenapa sih tadi inflamasi yang terjadi harus cepat-cepat kita turunin ya? Ya, betul. Jadi karena pemberian kortikosteroid menyebabkan inflamasi jadi panjang. Jadi karena panjang inflamasi sehingga nggak turun-turun tuh warna merahnya di sekitar luka. Yeah. Nah untuk sekitar lukanya sendiri ini dikasih hidrokoloid sama tim kita. Ya, kasih hidrokoloid sekitarnya tujuannya supaya menurunkan inflamasi dan juga tidak menyebabkan maserasi karena cairan yang keluar dari timbulnya bula yang seperti itu kan, karena alergi tadi. Jadi modelnya seperti ini Mas Kana.
Pinggirnya kita kasih hidrokoloid, terus di tengahnya itu kita kasih dressing primer dengan metcovazine, terus kemudian tutup dengan kasa. Oke, kita lihat nih di implementasi hari ke-3. Ya. Setelah pemberian dressing, kita lihat lukanya mulai ada kelihatan. Nah ini penting sekali nih, kawan-kawan semua ya, Bapak Ibu sekalian. Penting sekali pada saat kita melakukan perawatan, itu adalah ketemu dasar luka. Jadi kelihatan tuh mana yang bolong-bolong, ya. Kelihatan sekali kalau alergi ya. Betul. Gigit serangga gitu ya, kelihatan. Sama Bu, terkadang kan mereka bilang itu kenapa kok bonyok ya habis di otolisis kayak gitu tuh. Jadi kelihatannya membesar. Iya. Ya. Jadi memang fungsinya dari otolisis debridement, karena tubuh sendiri ya merasa bahwa ada benda asing yang memang harus dia keluarkan, nah dia bantu deh dikeluarkan. Justru kita harus cari sampai dasar lukanya warna merah seperti ini. Kalau dasar lukanya warna merah seperti ini akan mempermudah kita mempercepat proses penyembuhan. Jadi jaringan yang warna merah, dia akan membelah diri dengan cepat. Kita lihat di implementasi keempat, ya, itu dapat laporan eritemanya berkurang. Terus kemudian bukan scar sebenarnya, daerah-daerah yang tebal, ya, penebalan-penebalan di sekitar luka, ya, itu tidak terlalu tinggi. Karena apa? Karena udah nggak bengkak lagi. Jadi kita melihatnya kok ini kayak scar, itu bukan scar sebetulnya. Karena laporan dari kawan-kawan ya, jadi ini bukan scar tapi epitel, karena terdesak, terdorong karena edema, jadi dia bengkak. Nah itu nanti akan turun dengan sendirinya. Epitel yang bagus dia harus halus, ya. Rata dan halus. Nanti mungkin Mas Kana bisa diskusi lagi sama tim kita di bawah ya. Kenapa kok ini bukan scar tapi ini adalah tepi luka yang kemudian terdorong granulasi dari bawah, terus kemudian menyebabkan dia kelihatan slightly bengkak gitu ya, bengkak sedikit. Terus kemudian kita kasih foam, tujuannya untuk reduce tadi granulasi tumbuh berlebihan. Seperti laporan yang diberikan, kalau dilihat memang tunnelingnya makin berkurang. Artinya apa? Artinya granulasi yang tadi di bawah yang timbul bolong-bolong tadi, itu sudah mulai naik ke atas. Kalau dia sudah mulai naik ke atas, dengan sendirinya lubang-lubang tadi akan menutup. Khasnya pada pasien-pasien yang gigit serangga atau dia alergi, itu bentuknya lucu begitu, dia bentuk kotak-kotak kubus gitu. Lucu. Ya, ini bukan lucu-lucu gitu Mas, karena ya artinya dia ada khas ya, ada ciri khas sendiri gitu ya, bentuknya tuh seperti itu. Jadi memang tepinya seperti tidak terlihat dengan jelas. Ya. Tapi memang Bu, untuk pemberian daripada si foam tadi itu buat juga dia rata gitu ya Bu ya. Betul. Ditekan dia biar rata. Betul. Kan di bawah tuh granulasi kan diganggu ya. Iya. Karena tadi ya perlakuan yang agak keras ya, kasar dan lain sebagainya, sehingga dia pasiennya kan tidak dengan diabetes. Ya, tidak dengan penurunan daya tahan tubuh ya. Artinya dia tidak mengalami gangguan dalam proses penyembuhan luka. Yang selalu kita takutin ya, tapi sehat pasiennya. Jadi granulasi pada saat dia diganggu, itu akan tumbuhnya akan menjadi lebih berlebihan. Nah penggunaan foam itu justru akan menekan tadi, supaya dia tumbuhnya rata. Walaupun sebenarnya kita ada ya untuk mengurangi scar, tapi sebaiknya dengan modern dressing itu bisa membantu menghindari terjadinya scar. Jadi justru pada saat masih terjadi luka seperti ini kita harus bisa tangani dengan baik. Kita lihat di implementasi hari ke-8, ya, masih sama yang diobservasi, tapi makin halus ya. Tampak nggak kalau makin halus? Iya, sudah mulai rata, kemudian kondisinya nggak ada lagi jaringan yang beruntulan. Ya, biasanya kan kita lihat beruntulan ya. Makanya dengan pemberian tadi foam, dia lebih rata, dan teman-teman juga lihat epitelisasinya jadi cantik, gitu ya. Ini disimpulkan sama tim. Ini luar biasa sekali nih timnya, kita appreciate sekali ya ke tim yang sudah melakukan kegiatan ini. Jadi kalau kita lihat kunjungan pertama, terus kemudian kunjungan ketiga, ya. Di kunjungan kelima ini tampak perbedaan yang signifikan ya antara ketiga sampai kelima. Terus kemudian masuk ke 7. Di 7 itu sudah kelihatan bahwa tunnelingnya sudah menutup dengan rata. Kita lihat di
9 dan 11. Oke, ya. Di 9 dan 11 itu tampaknya masalah-masalah yang dia hadapi sudah berkurang jauh. Keluhan seperti gatal, terus kemudian nyeri, terus kemudian rasa tidak nyaman dan lain sebagainya itu juga hilang. Terus bentuknya sudah sama seperti semula. Jadi bisa terlihat bahwa gigitan serangga memang ada kekhasan sendiri untuk lukanya. Itu yang perlu kita perhatikan baik-baik. Jadi sebenarnya tidak salah untuk penggunaan kortikosteroid karena beberapa model gigitan serangga ada juga yang kita butuhkan kortikosteroid. Tapi untuk kasus ini justru kortikosteroidnya nanti sebenarnya. Ini kalau sudah menutup seperti ini, kita masih anjurkan untuk kasih karena kalau mau dikasih kortikosteroid, tujuannya untuk mengurangi efek yang masih sisa karena akibat gigitan serangganya tadi. Ini kalau kita melihat dari gigitan serangga itu memang dia punya proses inflamasi yang cukup panjang dan kerusakan di bagian bawah pun cukup banyak ya Bu ya. Karena kita nggak tahu serangga apa nih yang makan ya, oke ya, serangganya apa? Bisa jadi tungau tadi ya, bisa jadi mungkin gigitan lebah. Dahsyat nggak ya? Lebah biasanya nggak begitu dahsyat sih Bu, cuman bengkak doang. Bengkak ya. Saya curiganya lagi ini kecoa. Ya, kecoa juga modelnya seperti ini. Aku pernah ketemu kasus seperti ini kecoa tapi di telinga. Jadi sampai banyak gitu ya. Tapi healingkan dulu, setelah healing baru kita kasih kortikosteroid untuk mengurangi efek alerginya dia. Berarti memang ini kondisinya efek alerginya terus manjang ya Bu ya? Ya kan kalau dilihat dasar luka udah baik, tunneling sudah menutup, sudah rata, tapi mungkin efeknya tidak bisa lagi dengan modern dressing atau butuh waktu yang lebih panjang. Ini kita bisa mix. Jadi nggak masalah kalau misalnya mau dikasih salep kortikosteroid. Salep ya bentuknya Bu ya? Bentuknya salep. Nice. Ibu Ida, thank you very much Bu Ida untuk sharingnya hari ini. Jadi teman-teman bisa ngelihat bahwa gigitan serangga itu sebenarnya memang banyak variannya ya, dan kondisinya juga ada yang orang-orang dengan alergi disertai dengan gigitan serangga itu bisa menciptakan salah satu inflamasi yang cukup besar. Contoh pada kasus ini bisa kita lihat. Jadi salah satu yang harus dilakukan sama teman-teman adalah cuci ya, jangan lupa dicuci karena memang salah satu proses kita melakukan perawatan luka, pencucian itu paling penting karena biar menghilangkan defek alergi, kemudian bakteri yang ada di permukaan kulit. Yang kedua adalah teman-teman boleh tadi langsung memberikan metcovazin sebagai untuk buat dia moist wound healing ya, dan mereduce cepat untuk proses inflamasinya. Dan selanjutnya teman-teman boleh menggunakan foam ya, yang tadi bisa kita lihat kunjungan ke-4, ke-5, ke-6 dipakaikan karena tadi sudah mulai ya hasil dari gigitan itu menciptakan rongga-rongga yang tujuannya tadi untuk bisa menutup lebih cepat dan meratakan si granulasinya serta epitelisasi menjadi bagus ya. Itu dia. Jadi kita lihat tadi hasilnya bahwa kunjungan ke-11 proses perawatan lukanya berjalan dengan baik. Dan tidak ada scar ya? Dan tidak ada scar. Itu dia. Oke, itu dia teman-teman untuk sesi ini ya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi keilmuan lagi untuk kita melakukan perawatan luka pada gigitan serangga. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Dadah. Bye.